Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Sabrina dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4 Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan agama Bahai, kitab suci, konsep ketuhanan dan peribadatannya. Adapun jurnal yang saya dapat, yang pertama itu terkait dengan telaah kritis konsep Tuhan dalam Bahai, sebuah tren baru pluralisme agama. Agama Bahai adalah agama monoteistik yang menekankan kesatuan Tuhan, kesatuan agama, dan kesatuan umat manusia. Agama ini didirikan oleh Baha'u'llah pada abad ke-19 di Persia atau lebih dikenal dengan Iran pada saat sekarang, dan berkembang di berbagai negara di dunia. Kitab suci agama Bahai adalah kitab Al-Aqdas yang berisi ajaran serta pedoman hidup bagi pemeluknya. Wahyu yang terkandung dalam kitab ini diyakini sebagai kelanjutan dari wahyu-wahyu sebelumnya, termasuk yang ada dalam kitab suci agama lain. Kitab Al-Aqdas memuat aturan tentang peribadatan, hukum sosial, warisan, larangan perbudakan, perceraian, serta pentingnya pernikahan. Agama Bahai mengajarkan bahwa Tuhan itu satu dan universal, serta menjadi sumber dari semua agama yang ada. Tuhan dalam agama Bahai dipahami sebagai zat yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia secara penuh. Setiap agama di dunia dianggap sebagai bagian dari satu ajaran ketuhanan yang sama, hanya berbeda dalam utusan yang diutus kepada mereka. Baha'u'llah, pendiri agama Bahai, dipandang sebagai manifesting Tuhan di era modern, seperti dengan halnya dengan Muhammad dalam Islam atau Yesus dalam Kristen. Pemikiran ini menimbulkan kritik karena mengandung unsur pluralisme agama yang menafikan klaim kebenaran tunggal dalam masing-masing agama. Peribadatan dalam agama Bahai, umat manusia memiliki berbagai praktik ibadah yang diatur dalam kitab Al-Aqdas, diantaranya yang pertama sholat wajib, dilakukan 3 kali sehari dengan tata cara yang berbeda dengan Islam. Yang kedua, puasa selama 19 hari pada bulan A'la atau bulan terakhir dalam kalender Bahai. Yang ketiga, haji diwajibkan bagi laki-laki untuk mengunjungi tempat suci agama Bahai, namun dengan aturan yang berbeda dari Islam. Dan tempat ibadah utama mereka disebut dengan Marsikul Adkar yang berfungsi sebagai pusat spiritual dan sosial bagi agama Bahai. Jurnal ini menyoroti bahwa konsep ketuhanan dalam agama Bahai bersifat inklusif dan pluralistik yang berupaya menyatukan berbagai agama di bawah satu pemahaman ketuhanan yang universal. Namun, konsep ini juga menimbulkan polemik di kalangan pemeluk agama lain karena bertentangan dengan doktrin inklusivitas masing-masing agama. Jurnal kedua yaitu konsep dan makna ketuhanan dalam agama Bahai. Konsep ketuhanan agama Bahai. Agama Bahai meyakini bahwa Tuhan adalah satu, transenden, dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Tuhan dianggap sebagai sumber dari segala sesuatu dan tidak terikat oleh atribut atau bentuk tertentu. Ajaran Bahai menekankan Tuhan mengirimkan manifestingnya dalam bentuk nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Para manifesting ini termasuk Abraham, Musa, Yesus, Muhammad, dan yang terbaru adalah Baha'u'llah, pendiri agama Bahai. Setiap manifestingnya membawa ajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat saat itu. Praktik peribadatan dalam agama Bahai meliputi yang pertama doa harian. Umat Bahai diwajibkan untuk melaksanakan doa harian sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, puasa dilakukan setiap tahun selama 19 hari pada bulan terakhir Bahai yang dikenal sebagai bulan A'la. Selama periode ini, penganut menahan diri dari makan dan minum dari matahari terbit sampai matahari terbenam sebagai bentuk penyucian diri. Yang terakhir, perayaan dan hari raya. Terdapat beberapa hari suci dan perayaan dalam kalender Bahai.
seperti Nauruz atau Tahun Baru Bahai dan peringatan deklarasi Bahaullah. Agama Bahai tidak memiliki ritual atau upacara yang kompleks. Penekanan lebih diberikan pada pengembangan spiritual, universal, dan pelayanan kepada kemanusiaan sebagai bentuk ibadah. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.